Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Nah, seperti biasa, untuk kali ini aku akan mengulas beberapa tips ataupun beberapa trik yang mungkin kalian bisa mengambil hikmah ataupun mengambil pelajaran dari video-video yang aku buat. Nah, biasanya aku akan mereview salah satu produk ataupun salah satu bahan yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai referensi ketika kalian membeli suatu barang ataupun membeli suatu produk yang ketika kalian mencari di blog atau mencari di Google atau mencari informasi yang belum kalian dapatkan, dan kalian akan mendapatkannya di video ini. Nah, semoga video ini membantu untuk kalian mencari sesuatu yang belum kalian dapatkan dimanapun kalian berada. Nah, oke teman-teman, tidak seperti video biasanya, untuk kali ini aku akan mereview beberapa produk yang mungkin menjadi mohon maaf, untuk kali ini aku tidak mau review produk. Untuk kali ini aku akan mengulas tentang membaca. Nah, kalau kalian stay di videoku sebelumnya, mungkin kalian akan menemui tentang bagaimana tips-tips dan trik-trik ataupun review. Tapi kali ini aku akan memberikan tips untuk kalian tentang pembacaan teman-teman. Jadi kan aku udah ada satu buku yang judulnya The Psychology of Money. Nah, itu sudah termasuk buku bestseller ya teman-teman. Dia termasuk buku bestseller yang dimana ketika aku melihat covernya itu sudah tertarik untuk membacanya. Nah, untuk teman-teman dan gak numpuk nih, biasanya teman-teman semua kan di sini pasti sudah tahu ya apa aja manfaat ataupun keutamaan untuk membaca. Selain kata itu membaca itu adalah jendela dunia, membaca itu juga bisa membuka wawasan kita untuk mengetahui apa saja yang belum pernah kita ketahui. Nah, untuk kali ini biasanya untuk minat membaca itu kan biasanya di Indonesia sedikit ya teman-teman. Nah, biar gak numpuk, dilansir dari Your Say ID, mengambilnya dari Your Say ID yang mengatakan biar 6 tips membaca buku sampai tuntas. Nah, kebiasaan aku itu biasanya melihat satu buku kalau tertarik dengan covernya. Kalau begitu beberapa review aku tertarik, aku beli. Namun yang sangat disayangkan, beberapa bukuku itu udah menumpuk. Karena kenapa? Beberapa buku itu sudah nggak aku baca lagi karena aku hanya minat ataupun tertarik di awalnya saja. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa tips dari Your Say ID, yaitu biar nggak numpuk. Ada 6 tips yang bisa kalian lakukan agar membaca buku kalian yang kalian punya itu bisa tuntas. Yang pertama adalah pilih buku yang tepat. Yang dimaksud adalah pilih buku yang sesuai dengan minat kalian. Bukan buku yang bestseller, bukan buku yang banyak direkomendasikan. Buku yang tepat adalah buku yang kamu perlukan, dimana saat kamu merasa keuangan stagnan, maka bacalah buku tentang finansial. Jika kamu membutuhkan suatu hal yang menurut kamu butuh untuk nabung, kalian bacalah buku trading. Jika kalian perlu membentuk emosional kalian, maka bacalah novel. Nah, seperti itu ya. Maka bacalah buku sesuai dengan minat kalian, oke? Karena di sini aku memerlukan suatu pengelolaan dalam mengelola uang, agar uang itu dapat terencana dengan baik. Maka aku membeli buku dari Morgan Housel yang judulnya The Psychology of Money. Ini cukup membantu aku sekali untuk bagaimana memenuhi kebutuhan aku sebagai orang yang akan menabung atau mendapatkan tips-tips keuangan yang baik. Nah, yang kedua, kalian bisa menentukan deadline. Maksudnya adalah dengan adanya deadline, maka kalian akan terpacu untuk membaca bacaan. Selama 1 bulan kalian harus membaca 1 buku. Nah, itu bisa menjadi referensi kalian. Berapa waktu yang dibutuhkan tentu saja relatif tergantung orangnya ya. Kalau kan termasuk orang yang sibuk, maka kan bisa mendeadline dari kalian bahwa 2 bulan kan bisa menghabiskan 1 buku, ataupun 1,5 bulan kalian juga bisa menghabiskan 1 buku. Jadi di deadline agar buku-buku kalian nggak menumpuk, hanya dibeli dan lalu ditinggalkan begitu saja. Lalu yang ketiga, luangkan waktu luang sebaik mungkin. Sisakan waktu sedikit daripada kita scroll sosial media yang nggak penting, ataupun scroll Instagram, TikTok ataupun yang lainnya. Kita bisa menggunakan waktu luang itu dengan membaca buku. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan luangkan waktu sebaik mungkin ya teman-teman. Terus yang keempat, hindari melihat-lihat rekomendasi buku. Karena kenapa? Ketika kalian beli satu buku ini yang belum habis kalian baca, dan kalian tertarik dengan buku yang lain, maka kemungkinan besar buku kalian satu ini gak akan kalian baca. Karena kenapa? Kalian akan tertarik
dengan melihat rekomendasi bestseller ataupun rekomendasi buku-buku yang menurut kalian bagus, akan tapi buku yang lain dihempaskan. Maka dari itu coba hilangkan dulu keinginan beli buku yang lain sebelum satu buku ini dibaca habis. Nah, selanjutnya ada lagi, di sela-sela membaca buku, lakukanlah kegiatan lain. Kalau kalian capek untuk membaca, kalian bisa menggulirkan waktu ataupun istirahat sejenak dengan cara main game atau scroll TikTok, itu tidak apa-apa ya kan. Tapi kalian tidak lupa dengan rutinitas kalian untuk membaca buku, teman-teman. Nah, selain itu, kalian juga berniatlah untuk menulis ulasan. Ketika kalian membaca buku, maka kalian akan mendapatkan poin-poin penting dari buku tersebut. Nah, maka dari itu sangat dianjurkan sekali untuk menulis hal-hal yang penting yang kalian dapat dari buku tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan beberapa tips mengenai konsistensi untuk membaca buku bagi kalian yang suka membeli buku tapi tidak baca-baca seperti saya, teman-teman. Ini juga menjadi motivasi untuk kita semua untuk bagaimana kita mengelola ataupun memanajemen waktu sebaik mungkin untuk bisa menambah wawasan kita agar lebih baik lagi, atau menjadi diri kita sebagai pribadi yang lebih membuka wawasan dengan membaca. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga kalian terinspirasi, semoga kalian mendapatkan informasi baru yang mungkin belum kalian dapatkan di mana saja. Terima kasih telah menonton, stay di video selanjutnya dan see you. Okay.